Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Makassar Ablam. Judul yang kita angkat kali ini adalah senantiasa adaptasikan diri kita di ordinat zero. Ini hanya bagi kita aja ya, anggap aja saya ini live untuk jamaah sini aja, karena orang lain nggak bakal ngerti ya. Walaupun sama-sama ya, hening, kosong, suwung, gong, lewang, lewung, tapi jika nggak ketemu saluran gelombang mutlaknya, bahaya pol. Ya, karena apa? Jika orang yang belum dibaiat itu nggak bisa menembus melewati batas akhirat ya. Jadi mereka hanya sugesti saja, fenomena di alam bawah sadar. Yang ngerogo sukmo, yang ketemu hening, suwung, kosong, gong, luang, lewung. Karena nggak bisa keluar dari batas penjaranya sendiri. Kalau ada praktek semedi, spiritual, atau dzikir, atau meditasi, yang dia nggak dibaiat, dia nggak pernah bisa keluar dari penjara akal dan panca inderanya. Karena dia meditasinya pakai akal, tidak pakai roh. Nah, yang bisa meditasi pakai roh adalah yang telah dibaiat. Sehingga apa? Begitu akalnya hilang, terhenti di batas ambang ya. Nah, kalau di tempat kita namanya wukuf ya. Kalau di tempat lain gong, lewang, lewung, suwung itu bisa jadi dua ya. Kalau dia pelaku tasawuf yang asli zaman dulu, dia beneran bisa wukuf ya. Tapi kalau dia tidak dibaiat dan nggak ketemu jalur gelombang mutlak dari walia mursyidah, maka suwungnya itu adalah suwung ketika dia turun ke alam bawah sadar. Makanya ada praktek ngerogo sukmo dan sebagainya. Itu fenomena alam bawah sadar. Nah, yang bisa naik ke dimensi di atas sadar itu hanya orang-orang yang telah dibaiat. Nah, ketika kita telah ketemu sekolah ini, sesuai judul ya saya sampaikan, adaptasikan dirimu di ordinat zero saja. Nah, ini yang dimaksud Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh jasmani dan rohani. Nah, masuk jasmani dan rohani itu sebetulnya ketika kau praktek ya di alam roh, jasmanimu otomatis ikut karena kau masih hidup. Maka sudah otomatis dua-duanya jalan. Makanya kata Nabi, kalau kau mengejar akhirat, duniamu ngikut, dapat juga. Tapi kalau kau mengejar dunia, akhiratmu nggak ada, nggak akan kekejar ya. Nah, ketika kau sekarang ya, yang telah dibaiat, adaptasi dengan rohmu ya. Yang saya sampaikan, akhirat itu ada di baliknya dunia ini. Ketika kau keluar dari batas penjara dunia, sudah akhirat. Nah, dan kita masuk akhirat saat masih hidup loh ya. Bukan setelah mati, karena kita telah mengalami mati hakikat. Dan kemudian prakteknya kita harus adaptasi mati akal dan mati panca indera. Maka kita harus pakai apa? Ruh. Maka kita menghidupkan kolbu ya. Pakai itu saja. Karena apa? Selama kita pakai akal, bisa nggak keluar dari akal?
Nggak mungkin. Ya. Jadi makanya geser panca inderamu di hati sanubari. Rasanya ada panca indera lagi, nggak usah khawatir. Rasanya loh ya. Rasanya ada akal lagi, bukan berarti kemudian seperti orang gila. Enggak, ya. Jadi kita memakai alat kesadaran yang di atasnya akal. Nah, itu dia ya. Nah, makanya bukti kau telah keluar dari penjaramu, yaitu akal dan panca inderamu, adalah kau telah mati sebetulnya. Mati apanya? Mati akalmu, mati panca inderamu. Tapi kau masih hidup, itu mati hakikat ya. Berarti kau sudah tidak lagi terpengaruh positif, negatif, baik, buruk, benar, dan salah. Yang disampaikan Nabi ya, dunia diciptakan dengan sifat yang berpasang-pasangan. Betul ya, Pak Yai Umar ya, betul ya? Ada siang, malam, hitam, putih, dan sebagainya. Nah, ketika kau, itu kan untuk dunia. Dan juga dunia untuk orang berakal, betul nggak? Nah, tetapi kalian kan harusnya jangan berhenti di situ, itu penjaramu. Kalau kau di penjara dan nggak bisa mi'raj, harusnya kau kan membebaskan dirimu. Keluarlah dari penjaramu, berarti kau harus keluar dari batasan akalmu. Nah, kau harus membebaskan diri dari positif, negatif, benar, salah, dan sebagainya. Hati-hati ya di sini ya, jangan pernah merasa. Nggak akan lolos kalau sudah merasa ego, sudah nggak akan lolos itu, pasti akan jatuh itu. Maka hati-hati ya yang sekolah di sini ya, jangan sombong, jangan merasa, jangan seolah-olah ini kan karena aku. Wah, ini kan karena aku. Kalau nggak aku bantu, kau nggak akan bisa begitu. Wah, jangan ya. Kau harus nothing tulus ya, not belonging ya. Jangan ada kepentingan, jangan ada pamrih ya. Itu memang sulit tapi harus dilatih. Makanya setiap saat kondisikan kita itu di ordinat zero, hening bening. Nggak ada harap, nggak ada interpretasi, nggak ada penilaian. Walaupun digoda ya oleh misalkan orang yang goda ya dengan apa, bikin kita jengkel, hilangkanlah jengkelmu. Jangan ada buruk sangka, semua hilangkan. Jika sudah dihinggapi rasa merasa sudah pasti jatuh itu. Hanya masalah waktu. Dan itu memang sulit ya mengkondisikan zero itu. Kalau di luar tapa beratanya kan di gunung-gunung gitu, ada 40 hari, ada tapa pendem dan sebagainya. Kalau di sini tapa beratanya adalah kau mengkuduskan kalbumu, jangan sampai dipengaruhi oleh duniawi ataupun hawa nafsu. Apa saja yang goda, terima saja, nggak usah kita ada penilaian, ada interpretasi. Makanya jangan kaget ya kalau hidup kita digoda, kadang anak istri itu jengkelin sekali ya. Pekerjaan yang goda sekali. Tujuannya Allah membuat ujian adalah kita lewati pelajarannya. Dan bertambahnya iman seorang itu mesti bertambah ujian ya. Namanya naik kelas itu pasti lewat ujian nggak saya tanya? Pasti ya. Tapi ada yang lolos, ada yang enggak. Betul ya? Nah itu dia ya. Begitu kalau lolos ujian pasti naik kelas. Naik dimensi. Jangan menilai orang lain ya. Jangan ya. Walaupun ya kau omong ataupun enggak diomong pun jangan sampai terbersit hati. Duh kok gitu ya? Enggak usah. Nuturi orang enggak usah ya. Ngarah-karahkan orang enggak usah. Bahaya, kau akan merasa itu. Merasa lebih senior kayak. Itu yang paling keras ayahanda guru larang yaitu mempermurid murid gurunya, enggak boleh. Kalau saya emang dari awal kan guru jasmani. Karena zahirnya guru kan telah berpulang, zahirnya. Maka yang ada kan zahir saya untuk menerangkan secara jasmania. Dan saya pun tidak merasa jadi guru loh ya. Saya bukan guru rohani tapi guru jasmani. Nah. Makanya saya tetap adab dengan semuanya. Kami diajari guru demikian ya. Jadi dimanapun Anda berada ya, kita wajib mengenalkan diri ya. Dan juga nanti ya, adaptasinya harus ekstra disiplin ya.
Ini yang sangat susah diomong ini. Kita harus mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Itu yang sulit itu. Jika pekerjaanmu mengganggu suraunya ini atau mengganggu adaptasi Tuhan, tinggalkanlah pekerjaanmu. Tapi sekiranya pekerjaanmu itu bermanfaat untuk membesarkan sekolah ini, ya teruskan. Karena apa? Nggak ada baiknya itu. Jangan takut nggak bisa makan, ya. Makanya pekerjaannya kaitkan dengan sekolah ini biar selamat. Karena kita diciptakan hanya untuk beribadah, berbakti, menyembah Allah. Nah, karena sekolah ini beda ya. Di tempat lain belajar agama itu belajar pengetahuan. Mulai mengaji, diskusi, dakwah, tanya jawab, mudzakarah dan sebagainya. Kita nggak ada seperti itu. Di luar itu jalurnya itu agama seperti akademik ya. Berprestasi-prestasian gitu. Mana yang pinter ya dia diakui orang. Kalau di sini enggak. Ini sistemik. Asal kau tahu syarat rukun, jalan dan caranya, dan kau adaptasinya benar, sudah selesai. Nah ini kan sudah tahu, jalannya sudah tahu. Lewati syarat rukunnya sudah tahu, caranya sudah tahu. Tinggal adaptasinya di jalan ini. Harus wajah itu bisa pilih. Sudah, nggak perlu pinter, nggak perlu sama sekali. Nggak bisa baca Arab, nggak perlu, nggak apa-apa. Bukan orang baik, nggak apa-apa. Karena nanti nggak ada baik buruk, benar salah juga nggak ada. Karena agama itu nanti ranahnya adalah ranah rohani, bukan akal ya. Makanya bisa mi'raj itu rohnya, bukan akalnya. Akalnya ketinggalan di dunia. Makanya ibarat ini ada balon, batasannya adalah batasan panca indera dan akal. Selama orang itu masih di alam akal, nggak bisa keluar dong. Tapi ketika panca inderamu dan akalmu terhenti, kan sudah tahu caranya itu. Maka ruhmu yang terbebas. Lah ruh yang telah mendapatkan nur iman dan nur kitab dari sisi Allah Ta'ala, arahnya kemana? Ya kembali kepada Allah. Makanya jalan satu-satunya adalah wajahidu fisabilihi. Di jalan ini, nggak jalan lain. Berjuang mati-matian habis-habisan. Tapi buang semua prasangka loh ya. Bagus mana? Kaya sama miskin. Ayo. Bagus mana kaya sama miskin? Ayo, ada yang bisa jawab? Hah? Bagus mana? Sehat sama sakit? Saya tanya. Hah? Bagus mana positif sama negatif? Kalau kau lihat kacamata akalmu, baik yang kaya, sehat, dan positif. Tapi kalau kau adaptasi di alam kerohanian dengan Allah, hilangkan seluruh nilai kanan dan kiri. Karena hanya nol mula yang bisa membaca kemutlakan. Ya. Allah itu tidak besar, tidak kuasa, tidak kaya, tidak. Cari sampai ketemu di Quran itu nggak mungkin ada. Allah kaya nggak? Ayo. Nggak, kata siapa? Tapi Allah maha kaya. Ya kan? Maha benar. Ya kan loh? Maha Rahman Rahim. Ya bukan loh? Nah, beda ya adaptasi ketika terbaca besar, kaya, Rahman Rahim. Itu terbaca oleh akalmu. Tapi kalau dia maha, berarti sudah di luar jangkauan ukuran akalmu. Maka sifatnya adalah unlimited, undefinisi, undeskripsi. Maka cocok kalau Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa kau bayangkan. Nah berarti jangan pakai hukum positif negatif, nggak akan kejangkau. Pakailah hukum mutlak. Min X dimutrakan sama dengan plus X dimutrakan sama dengan X dimutrakan sama dengan X. Mutlak itu sudah nggak ada baik buruk benar salah positif negatif halal haram. Mutlak itu hanya bisa terbaca kalau dirimu nol dan kau telah tertanamkan unsur mutlak itu baru bisa baca.
Kalau kau nggak tertanamkan unsur mutlak, nol pun nggak mungkin bisa membaca mutlak. Nggak bisa, nggak ada mutlak itu. Kalau kau nggak terbaca, nggak mendapatkan ditanamkannya nur mutlak. Makanya yang bisa kenal Allah adalah dia sendiri, betul nggak? Ya nggak? Yang bisa membaca firman Allah adalah dia sendiri. Yang kenal wali adalah wali juga, ya nggak? Kalau manusia nggak mendapatkan unsur Allah, nggak akan kenal Allah. Sama sekali nggak mungkin. Tapi ini ngomong tentang kita ya. Saya sudah nggak membahas yang di luar, sudah nggak penting bagi saya. Diterima orang enggak ya sakarmu, saya tentang pemantapan orang-orang kita aja ya. Jadi pokoknya tenangkan diri ya. Jangan terpengaruh keinginan supaya sehat, selamat, ganteng, kaya, masuk surga, dijamin, sukses. Jangan. Ini bukan lagi akademik ya, tapi sistemik. Kalau kau sudah ketemu jalan ini, sudah lewati rukun syaratnya, ketemu jalannya dan caranya, kau tinggal maju saja berjuang. Adaptasinya sudah tahu kan? Harus sampai melewati 100% batas ambang. Dan nggak mungkin kau bisa lewati kecuali kau terhenti di 100% itu. Alias kau akan lumpuh akalmu, lumpuh panca inderamu atau mengalami wukuf. Yaitu terhenti di keadaan hening bening. Yaitu di batas ambang kesadaranmu. Begitu selesai wukuf, kau akan naik dimensi. Seperti kau bangun dari tidur ya. Tidurmu masih alam bawah sadar. Begitu bangun kau sudah di atas di alam sadar ya. Tadi kan alam bawah sadar ya. Maka mimpimu yang ada di alam bawah sadar lenyap. Mana tadi kenyataan di alam mimpi? Sudah nggak ada. Demikian akan terus berulang. Ya. Itulah namanya kita harus melewati rukun syarat. Rukun Islam yang kelima yaitu haji yang ternyata isinya adalah wukuf ya. Dan itu hanya tempat kita loh ya, di lain tempat nggak ada. Teorinya banyak, tapi prakteknya nggak bisa ya. Makanya di sini gamblang nggak diterangkan. Gamblang di luar, bulat ruwet dalil, amalan, dikiran, tapi nggak bisa to the point. Kebanyakan kembangan isinya nggak ada. Jadi sekarang dakwah taklim ma'rifat sudah selesai ya, karena kami telah menerangkan metodologi agama telah mencapai klimaks ya. Jadi ini semacam silaturahmi antar jamaah saja ya. Ini pemantapan antar kita ya. Jadi saya memanfaatkan video ini adalah untuk pemantapan jamaah taklim ma'rifat dimanapun berada. Bukan untuk orang luar ya. Betul nggak? Terima kasih untuk YouTube difasilitasi. Terima kasih untuk Facebook difasilitasi. Saya hanya dakwah kepada internal jamaah taklim ma'rifat ya. Bukan untuk orang umum ya. Tapi kalau orang ikut ya silakan ya. Tapi ada rukun syaratnya ya. Jangan cari yang enak-enak di sini ya. Di sini nggak ada enaknya ya. Makanya dari pertama kau wajib bayar. Karena aku udah ngomong di depan, gitu. Kenalkan dirimu, siapa namamu dan dari mana. Biar kita arahkan mana admin yang akan mengarahkanmu. Dan jangan berharap gratisan ya. Kau kencing aja bayar di toilet, betul nggak? Kau parkir aja 5 menit aja bayar, betul nggak? Kalau parkir mobil 5.000, kalau motor 2.000, betul nggak? Kau parkir di sini semalaman, betul nggak? Berapa tuh? Iya kan? Di bandara berapa tuh? Mahal ya? Mahal ya? Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Tenangkan dirimu ya. Hilangkan semuanya positif, negatif. Positif pun hilangkan ya. Positif itu coba bayangkan ya. Malaikat yang tertinggi sekalipun ternyata berubah menjadi iblis. Betul nggak? Kurang apa positifnya malaikat itu? Ayo. Tapi karena dia positif, dia masih relatif, dia masih bisa kebanting menjadi iblis. Betul nggak? Tapi kalau kau nol, bisa jadi negatif nggak? Nggak bisa. Bisa jadi positif? Nggak bisa. Makanya hubungan dengan Allah itu adalah nol di saluran gelombang mutlak dan kau mendapatkan faktor mutlak. Makanya gelombang dibaca dengan gelombang menjadi kenyataan. Paham?
metafisika yang ditanam dalam kalbumu dan adaptasi metafisika, maka menjadi kenyataan konkret, menjadi fisik ya. Makanya mutlaknya hadir ya. Nur mutlak dengan adaptasi metafisika ya, maka menjadi apa? Mutlaknya hadir dalam dirimu. Makanya X per infinity sama dengan limit mutlak. Ada limit berarti ada adaptasi. Nah makanya nggak bisa langsung-langsung, ada adaptasinya. Itu teknik tinggi ya. Sampai kita melewati batas ambang 100% itu. Ibarat kita lomba lari ya. Finishnya itu di depan ya. Misalkan lari 100 putaran. Kalau kita lari 99 putaran. Bisa sampai finish nggak itu? Enggak ya. Apalagi 50, 30, betul nggak? Demikian di sekolah ini ya. Kalau berkorban berarti berbakti, jangan setengah-setengah. Maka nggak dapat apa-apa kecuali capek, loyo dan bosen. Apa hidupku begini saja? Karena belum sampai kuantum ya. Kuantum itu kita bisa naik dimensi ya. Itu ya. Makanya kalau capek jangan istirahat, nunggu saya mati. Kalian jangan ada matinya. Mati kalian itulah wukuf itu ya. Karena saya tanya, roh ada matinya enggak? Enggak. Kecuali yang bernyawa yang ada matinya. Makanya adaptasi wukuf itu dicari ya, dikejar ya. Bukan tujuannya untuk wukuf, tidak ya. Supaya kita adaptasinya itu betul-betul klimaks gitu loh. Makanya saya terangkan ya, sampai 100% digit ya, limit ya. Kalau nggak sampai 100% nggak akan bisa terjadi wukuf ya. Dan nggak akan bisa mi'raj. Demikian ya, hilangkan prasangka loh ya. Hilangkan takut, khawatir, marah, dengki, iri, senang, suka, hilangkan itu. Makanya di gambaran Hindu Buddha itu gambaran gurunya adalah dengan kondisi hening bening itu. Itu gambar orang yang terbebas dari prasangka, takut, khawatir, benci, nggak ada itu ya. Makanya buang sifat itu semua ya. Jangan ngatur orang, jangan sok kepinter, jangan ego, dan jangan merasa ya. Ini semua karena berkat kasih sayangnya, bukan karena kita pintar ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena ini tentang kita aja ya, bukan untuk orang luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.